Orang ini bernama Hollis Daniels, berusia 19 tahun, dia baru saja ditangkap, tapi entah bagaimana dia bisa menyelundupkan senjata ke ruang interogasi. Kamu punya keluarga? Ya, Punya berapa anak? 2. Udah besar. Ya. Dan disinilah semuanya jadi bencana. Begitu suara tembakan terdengar, seluruh pintu kantor polisi dikunci, para polisi panik mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Sementara itu, Hollis sudah kabur jauh, mengira dirinya akan lolos begitu saja. Tapi dia tidak tahu kalau seluruh aksi kejinya terekam kamera tersembunyi dari awal sampai akhir. Dan sekarang pencarian dimulai untuk menangkap remaja pembunuh berdarah dingin ini. Ada hal yang lucu. Ibuku menelepon dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Katanya ada penembakan dan mereka bilang, "Kamu pelakunya." Mungkin aku akan dipenjara seumur hidup. Sekitar jam 1 dini hari di tanggal 8 Oktober, Hollis Daniels bertengkar hebat dengan teman-temannya. Diduga Hollis mencuri senjata milik temannya bernama Leo dan sempat mengancam temannya Leo dengan senjata itu. Malam itu begitu Hollis pergi, Leo langsung menelpon polisi dan melaporkan semuanya. Hollis akhirnya diberhentikan polisi di jalan sekitar pukul 1:30 pagi. Andai saja polisi yang memberhentikan Hollis saat itu memeriksa mobilnya, petugas Floyd East Jr. mungkin masih hidup. Hai, apa kabar kawan? Saya dari Departemen Kepolisian. Dari mana kamu? Dari rumah teman. Kami mendapat laporan kalau kamu membuat keributan. Keributan? Ya, di rumah temanmu. Siapa nama temanmu? Leo? Leo? Baik, Iya. lalu kenapa Leo menelpon kami dan bilang kamu mengganggunya? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin dia salah paham, saya juga bingung. Saya nggak yakin. Baik, ada senjata atau barang berbahaya di mobilmu? Tidak, Pak. Ada narkoba atau barang ilegal? Tidak, Pak. Turun sebentar, kita bicara di sini ya. Baik, emang perlu ya, Pak? Ya, ini diperlukan. Coba berdiri di sini dulu, oke? Ya, Pak. Setelah turun, Hollis mengaku sempat cekcok dengan temannya, bahkan sampai menjatuhkan Leo ke lantai. Tapi dia bersikeras tidak mencuri apapun, apalagi senjata. Tetapi polisi masih curiga dan ingin menggeledah mobilnya untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Apakah kamu yakin tidak ada senjata di mobil? Tidak, Pak. Kamu tidak membawa senjata apapun? Tidak, Pak. Kenapa? Apa kamu sudah periksa mobilnya? Apa kamu keberatan kalau kami menggeledah mobilmu? Ya, sebenarnya saya keberatan. Jadi kamu tidak mau kalau kami menggeledah mobil kamu? Iya, tapi bukan karena saya menyembunyikan apa-apa. Saya cuma nggak setuju aja. Toh, saya juga mau pulang. Tapi ini penting. Sekarang kamu dalam penyelidikan. Makanya saya tanya apa ada senjata di mobilmu. Tidak, Pak. Apa kamu benar tidak menyimpan senjata? Ya, Pak. Oke, kalau begitu ikut kami ke mobil untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Iya. Apa Anda punya surat perintah untuk menggeledah saya? Karena Hollis tidak mengizinkan penggeledahan, akhirnya polisi tidak pernah melihat apa yang ada di dalam mobilnya. Bisa saja mereka punya alasan yang kuat, tetapi dalam situasi ini para petugas mengira itu hal yang biasa dan membiarkannya pergi begitu saja. Ya udah, lanjutin aja perjalananmu. Coba kamu cari teman baru deh. Bukan tidak mungkin saat itu Hollis membawa senjata dan itu ada di dalam mobil, dan kemungkinan besar senjata itu akan ditemukan jika polisi menggeledah mobilnya, sehingga bisa menyelamatkan nyawa petugas Floyd. Tetapi sebaliknya, Hollis dilepaskan begitu saja dan diizinkan kembali ke rumahnya. Besok malamnya ada mahasiswa yang menelpon 911. Dia mengatakan mendengar suara tembakan dan melihat mahasiswa lain memegang pistol. Polisi langsung bergerak cepat, khawatir pelaku menyakiti orang lain atau diri sendiri di kampus. Jam 17.59, petugas Floyd East Jr. bersama partnernya datang untuk memeriksa keadaan. Hollis tidak terlihat di dalam kamar, tapi mereka berhasil membangunkan teman sekamarnya yang akhirnya bisa ditanya soal keberadaan Hollis. Hai bro, siapa namamu? Ande, Andi. Apa ini orang yang kita cari? bukan kita mencari Hollis. Maaf pak, saya baru bangun. Tidak masalah. Kamu tahu apa soal teman kampusmu yang tinggal di kamar ujung? Hollis Daniels. Hollis? Saya tidak begitu tahu tentang dia ya. Beneran? Saya juga jarang banget bareng sama dia, Pak. Oke. Walaupun informasinya sangat amat minim, polisi tidak butuh waktu yang lama untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sayangnya,
Itu bukan senjata yang para polisi cari. Ini cuma pistol angin. Dan setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan senjata api atau ada bekas tembakan sebelumnya. Tapi mereka tidak menyerah, mereka justru menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Polisi menemukan ganja dan sanat yang lumayan banyak disimpan di dalam botol yang nampaknya bekas antibiotik. Teman-temannya bilang, Hollis belakangan ini kecanduan sanat dan mendapatkannya secara ilegal, juga mulai menghisap ganja untuk mengobati kecemasannya. Kalau benar itu yang terjadi, bisakah kamu membayangkan bagaimana paniknya dia saat pulang jam 18.29 dan melihat 4 polisi lagi membongkar kamarnya? Sebentar, siapa namamu? Kesini sebentar. Ada apa? Namamu siapa? Andreas. Bukan itu namamu. Ayolah, Ada apa? kamu bisa jelaskan nanti. Kita sudah bicara dengan 3 teman sekamarmu yang lain. Kami tahu wajah mereka. Ya, Pak. Tapi usahamu cukup bagus sih. Duduklah sebentar. Berdiri sebentar, kami ingin memeriksamu. Angkat tanganmu di atas kepala. Ini jadi pemeriksaan pertama dari 2 kali pemeriksaan yang jadi titik balik dalam kasus ini. Mulai dari sini, Hollis tidak pernah lepas dari pengawasan polisi dan tidak pernah bisa ambil pistol dari manapun. Tapi nanti bakal terungkap kalau saat ini dia menyembunyikan pistol kaliber 45 di balik celananya. Pemeriksaan akan buktikan hal itu. Tapi, lihat apa yang terjadi saat mereka mulai periksa badannya. Rentangkan kakimu sedikit. Apa saja yang ada di saku ini? Uang. Uang? Boleh saya keluarkan? Boleh. Apa boleh saya kosongkan semua isi kantongmu ini? Apa perlu? Jangan gerakkan tanganmu. Emang itu perlu? Saya hanya bertanya. Tidak, saya tidak memberikan izin untuk itu. Entah bagaimana, para petugas tidak menemukan senjata yang dalam waktu 1 jam ke depan akan digunakan untuk menembak salah satu dari mereka. Namun, polisi jelas masih merasa curiga. Dia memberikan nama palsu dan terlihat sangat gelisah saat diperiksa. Beberapa kali, tampak enggan saat bagian tertentu mau digeledah. Jadi semua barang-barang di kamar itu milikmu? Ya, Pak. Saya kadang-kadang menghisap ganja itu saja. Dan ada beberapa pil juga di sana. Jadi semuanya milikmu. Ya, Pak. Oke. Kamu tidak punya resep untuk sanat? Tidak. Karena itu jumlahnya sangat banyak untuk 1 orang. Meski belum diborgol, Hollis tampak luar biasa tenang. Karena dia terlihat santai. Polisi mulai bertanya beberapa hal soal senjata sebelum akhirnya memborgolnya. Wow. Saya memang punya pistol angin. Tapi Ya, tidak. kami juga sudah menemukannya. Pistol angin itu kamu gunakan untuk apa? Jujur saja belum pernah saya gunakan semenjak saya pindah ke sini. Dulu di rumah kadang kami pakai untuk nembak tupai atau semacamnya. Awalnya saya pikir bakal seru, tapi di sini hampir tidak ada tupai. Kamu maksud saya? Kami juga terima laporan kalau ada suara tembakan. Di sini? Nggak ada tembakan di sini. Ya, itu yang dilaporkan. Sama siapa? Seseorang yang katanya dengar suara tembakan. Enggak, bukan saya. Bukan. Semalam saya bahkan tidak di sini. Semalam saya lagi di rumah teman. Di Jalan 28. Di jam berapa tembakannya? Saya tidak tahu. Saya juga di malam itu diberhentikan petugas polisi yang namanya petugas Jakor. Coba deh periksa Dia catatannya. kasih surat tilang atau Tidak, semacamnya? dia tidak kasih surat apapun. Dia membiarkan saya pergi karena katanya hanya dugaan kalau saya mencuri pistol teman saya. Lalu mereka ingin menggeledah mobil saya. Coba deh lihat rekamannya jam berapa saya diberhentikan. Dan saya yakin waktu laporan penembakan itu masuk gak akan cocok waktunya. Karena saya berada di sana. Setelah polisi mengecek laporan, ternyata Hollis mengatakan yang sebenarnya. Dan rekaman body cam dari pengecekan malam sebelumnya juga mendukung ceritanya. Di titik ini polisi juga mulai menyambungkan potongan-potongan informasi. Remaja yang dituduh mencuri senjata kini dituduh melakukan penembakan di kampus. Kemungkinan besar ada sesuatu yang terlewatkan. Bagaimanapun Hollis memiliki beberapa jenis narkoba ilegal. Apakah polisi putuskan untuk menangkapnya? Berapa uang jaminannya, Pak, agar saya bisa bebas, Pak? Saya tidak tahu. Kami harus proses dulu. Semua tergantung berat dan jumlah pilnya sih untuk bisa nentuin. Ya, Polisi kemudian lakukan pemeriksaan tubuh yang kedua kalinya yang sangat diingat Hollis. Dia bilang petugas memeriksa sangat dekat dengan tempat di mana senjatanya disembunyikan. Tapi entah bagaimana, senjatanya tidak pernah ditemukan.
Hollis kemudian dibawa keluar dari asramanya menuju mobil polisi, di mana petugas Floyd kembali melewatkan kesempatan terakhir untuk menghentikan apa yang akan terjadi padanya kurang dari 1 jam. Saat Hollis duduk di kursi belakang mobil, petugas Floyd mendengar suara aneh. Bunyi apa itu? Oh, itu bunyi borgolku. Tapi suara itu bukan berasal dari borgolnya. Itu suara pistol yang jatuh dari celana, menyusuri kakinya, dan jatuh ke lantai. Dan bukan hanya berbohong, Hollis bahkan sempat mengambil kembali pistol itu, menyembunyikannya lagi sebelum tiba di kantor polisi. Saat mereka tiba, hitungan mundur yang penuh dengan kelalaian dan tragedi akan segera dimulai. Di jam 19.12, salah satu petugas bilang, jika Hollis tetap kooperatif, mereka akan melepas borgolnya. Kalau kamu kooperatif, kita akan lepaskan borgol itu ya? Iya, Pak. 2 menit kemudian, polisi menepati janji itu dan benar-benar melepaskan borgolnya. 90 detik berikutnya, Hollis dan petugas Floyd masuk ke sebuah ruangan untuk mengurus dokumen, dan mereka ditinggalkan berdua saja. Tidak ada rekaman pemeriksaan ulang sebelum atau sesudah mereka masuk ke ruangan itu bersama. Pukul 19.44, Hollis menanyakan 3 pertanyaan kepada petugas Floyd. Kamu punya keluarga? Ya. Punya berapa anak? 2. Udah besar. Ya. Beda jelas apa motif Hollis menanyakan hal-hal ini. Entah apa yang ada di pikirannya. Setelah menanyakan hal itu, Hollis dengan sangat keji menembak Floyd di bagian kepala. Suara tembakan bergema ke seluruh kantor polisi, membuat petugas lain langsung siaga. Namun saat mereka tiba, Floyd sudah tak bernyawa. Dan Hollis telah menghilang. Berpikir bahwa satu-satunya kamera hanya ada di badan Floyd, Hollis mengambil kamera itu dan kabur. Tanpa mengetahui bahwa seluruh kejadian itu terekam kamera pengawas tersembunyi. Meskipun pelaku telah kabur, para petugas tahu hanya ada satu tersangka. Mereka langsung menutup akses kampus dan memulai pengejaran selama 2 jam penuh untuk menangkap remaja bersenjata. Satu petugas tertembak di ruang briefing. Kami tidak tahu kemana tersangka kabur. Dia kira-kira berumur 19 tahun, laki-laki dengan kulit putih kurus. Pakaian apa yang dia gunakan? Celana jeans biru dengan kaos warna terang, dan celananya agak sedikit kotor dari lutut ke bawah. Celana jeans biru dan kaos putih. Dan ada jenggot tipis di wajahnya. Bisakah kamu infokan sekali lagi ke shelter kita? Ya. Supaya semua para petugas di perimeter tahu siapa yang kita cari. Nama depan Daniels, nama belakang Hollis. Setelah area diamankan dan deskripsi lengkap disebar, pencarian di kampus dilakukan selama total 90 menit. Hollis akhirnya ditemukan dan ditangkap tanpa perlawanan lebih lanjut. Dan saat ditangkap, dia dengan dingin mengakui bahwa dialah yang menembak teman mereka. Dia ditemukan membawa bodycam milik Floyd dan pistol kaliber 45 yang masih terisi. Sepanjang peristiwa ini, Hollis seolah selalu beruntung, sementara Floyd bernasib sebaliknya. Setelah ditangkap, Hollis sempat berkata kepada polisi bahwa dia telah melakukan hal yang gila dan tidak masuk akal, seolah menunjukkan sedikit penyesalan terhadap apa yang terjadi. Sementara itu, sebuah panggilan telepon ke keluarganya pukul 23.14 malam itu menunjukkan satu-satunya hal yang dia sesali adalah tertangkap. Saat ini ibu sedang menghubungi pengacara pidana. Ibu saranin kamu untuk tidak ngomong apa-apa. Ya aku tenang kok, aku tidak ngomong apa-apa. Apa? Aku belum ngomong apapun, serius. Oke. Masalahnya ada bukti kuat yang mengarah ke aku. Ibu paham. Mungkin kamu pikir itu nggak penting, tapi dengar, jangan ngomong apapun. Ya Bu, aku ngerti. Aku nggak bakal buka suara apapun. Ibu cuma mau bilang ibu sayang kamu dan ibu yakin kamu bisa lewatin semua ini. Ya ini kesalahan bodohku. Aku seharusnya tidak melakukan ini dari awal. Aku benar-benar bodoh. Sikap Hollis dalam telepon ini terasa sangat mengerikan. Seolah-olah dia sedang membicarakan kasus narkoba ke keluarganya dan bukan tuduhan pembunuhan tingkat 1. Dan hal yang paling dia pikirkan malah kemungkinan dia dikeluarkan dari kampus. Mungkin ini agak menakutkan.
Aku rasa mereka akan ngeluarin aku dari kampus. Dan aku rasa mereka akan... Hah? Jangan berpikir begitu. Ibu pasti usahakan agar masalah kamu cepat selesai. Selesai menelpon, Hollis dibawa ke ruang interogasi. Dan di sana akhirnya kenyataan memukulnya. Kalian sudah tahu semua ceritanya kan? Menurut kalian, apa hasil yang mungkin terjadi? Kami tidak tahu detailnya. Aku sangat kacau. Ini situasi yang buruk. Aku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Hollis sama sekali tidak mencoba membela diri. Dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan dan akan membayar semuanya. Tapi para detektif masih dihantui satu pertanyaan besar. Kenapa dia melakukan hal itu? Jadi mereka memintanya untuk menceritakan ulang saat di mana dia menghabisi petugas Floyd. Waktu aku balik ke kamar asrama, udah ada polisi di sana. Mereka menanggapku karena Xanax dan ganja. Kemudian aku dibawa ke kantor polisi dan waktu itu aku cuma berpikir di kepala aku tidak akan tertangkap untuk yang ketiga kalinya. Dan jadi akhir bagiku, aku tidak mikir pakai logika. Makanya aku melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Aku sangat menyesalinya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana bisa menebus semuanya. Oke, apakah ini cukup menjawab pertanyaanmu? Hollis tampaknya mencari validasi dari para detektif. Sejujurnya, dia tampak merasa bersalah dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Seolah minta pengakuan apa yang dia katakan sudah cukup. Aku siap masuk penjara. Tapi motif Hollis dalam kasus ini tetap menjadi sebuah misteri terbesar. Polisi beranggapan itu karena pengaruh kecanduan obat-obatan. Dan dia juga mempunyai gangguan mental yang tidak pernah terdiagnosis. Dan pernyataan Hollis di pengadilan mengatakan, semua ini tak masuk akal. Aku merasa terjebak. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir ini adalah sebuah kesempatan untuk mengakhiri hidupku. Tidak ada satupun pemikiran logis yang aku miliki saat itu. Hollis juga bilang di pengadilan bahwa dia juga ingin pergi dengan cara yang dramatis. Dan alasan dia bertanya soal keluarga petugas Floyd, karena dia ingin itu menjadi hal yang dipikirkan Floyd sebelum dia meninggal. Tampaknya Hollis panik. Dia ketakutan dengan konsekuensi dengan tuduhan narkoba. Dan di bawah pengaruh obat-obatan, masalah mental atau hal yang lainnya, lalu memilih jalan terburuk untuknya. Setelah berhasil lolos dari 3 pemeriksaan terpisah dan hampir tertangkap berkali-kali, dia mungkin mulai berpikir kalau ini sudah ditakdirkan. Dia mengubah dari kasus kepemilikan narkoba menjadi tuduhan pembunuhan tingkat 1. Dan sekarang dia menghadapi hukuman mati ketika ditanya kenapa juri harus mengampuninya. Hollis berkata, menurutku adil kalau nyawa dibalas nyawa. Tapi di sisi lain aku memikirkan keluargaku. Dan sejujurnya, aku berat sebelah. Aku tidak ingin mati. Setelah melakukan musyawarah selama 3 hari, juri akhirnya memutuskan bahwa Hollis harus dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat.